Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Asa semuanya. Jumpa lagi bareng Kak Ros di acara Bincang Sehat hari ini, edisi 4 Oktober 2022. Kami kembali hadir menemani sore hari Sobat Asa semuanya. Selamat bergabung buat Sobat Asa yang sudah bergabung lewat live Facebook Radio Asa, juga yang join lewat radio. Semoga sehat selalu. Namanya Bincang Sehat, semoga yang nonton dan yang dengerin sehat-sehat juga. Amin. Amin. Dan kali ini Kak Ros ditemenin sama Dr. Febiana Wulansari. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam Kak Ros. Iya, gimana, sehat-sehat ya hari ini ya? Sehat, alhamdulillah. Kalau Kak Ros sendiri gimana? Alhamdulillah sehat, semangat meskipun mules ya hari ini tadi ya. Iya, aku juga agak mules nih. Kayaknya musim ya dokter ya. Banyak banget ini. Banyak banget ya. Nanti 1 jam ke depan kita bakal berbincang tentang dispepsia. Apa itu dispepsia? Sebentar, nanti kita bahas dan kulik-kulik tentang dispepsia. Acara Bincang Sehat bersama Bulan Sabit Merah Indonesia Kota Blitar disupport penuh oleh BSMI Kota Blitar, Klinik Rahmat Medika, Klinik Mardis Medika, Klinik Mitra Medika, BSMI Mart, IKADI, LMI, Kota Amal Indonesia, BNC, PPMI. Tentu saja acara hari ini masih bisa ditonton ulang di fanspage-nya kita di Facebook Radio Asa FM. Jadi Sobat Asa langsung aja like ya akunnya kita di fanspage kita di Radio Asa FM. Dan buat Sobat Asa yang mau kirim pertanyaan nanti tentang dispepsia, boleh langsung komen-komen di bawah ini atau SMS dan WA chat ke nomor 085 7079 41029. Tentu saja mempersingkat waktu, kita langsung aja ngobrol-ngobrol sama Dr. Feby hari ini tentang dispepsia ya dokter ya. Oke. Sebenarnya dispepsia tuh apa begitu ya? Nama awamnya tuh apa begitu? Kayaknya susah banget ya. Kayaknya susah banget, enggak familiar gitu ya dokter ya. Apa itu? Dispepsia. Dispepsia kalau biasanya kita bilangnya asam lambung nih. Asam lambung? Tapi kalau asam lambung itu kan dia bisa macam-macam ya. Nah, kalau dispepsia ini khusus buat kondisi di lambungnya aja. Kondisi di lambungnya aja. Kalau asam lambung kan kadang kita nangkepnya, ini dok kok ada yang panas nih di tenggorokan gitu. Nah kalau asam lambung, kalau dispepsia itu cuman kondisi di perutnya aja. Kondisi di perutnya aja. Kalau kita bayangin perut, artinya itu di lambungnya pertama gitu. Terus bedanya apa nih dok sama mah yang biasa kita dengar begitu? Nah kalau mah itu bisa beda-beda sebenarnya kondisinya. Jadi kalau untuk dispepsia sendiri, dia gabungan dari beberapa gejala. Mungkin satu, ada yang ngerasa kok belum makan tapi rasanya perutku udah kembung. Atau yang kedua, perutku kok habis makan justru malah tambah penuh ya, sakit. Kayak aduh kok perut nih kayaknya sebah banget ya, padahal udah makan loh. Nah sebelumnya gimana makannya? Di skip enggak gitu? Iya dok, kok tahu sih dokter gitu. Atau mungkin justru belum makan tapi rasanya kayak ketusuk-tusuk gitu. Jadi dispepsia rasanya nano-nano. Rasanya nano-nano. Nah ini ngomongin tentang tanda gejalanya ya. Berarti perutnya nano-nano, sebah. Jadi kalau dispepsia ini cuma di keadaan perut atau lambungnya. Iya bener. Kalau mah itu udah macem-macem sampai nyeri ulu hati, dada dan pusing dan sebagainya gitu ya dokter ya. Bisa merembet bahkan ke atas, ke tenggorokan atau kerongkongan kita. Oke. Nah ini ngomongin faktor resiko kali ya. Ini biasanya ini diderita oleh siapa nih dokter untuk dispepsia ini? Ini mah langsung acung jempol nih. Yang suka skip makan. Oh yang suka skip makan, berarti nggak cuma lansia atau anak-anak semuanya ya berarti? Semuanya. Mau tua, mau muda, mau anak-anak atau bahkan yang paling sering nih biasanya justru siswa-siswa atau mahasiswa
Atau mungkin yang ibu-ibu bapak-bapak yang udah kerja tapi suka nge-skip makan. Jadi yang suka ngelewatin makan hati-hati kena dispepsia ini sobat asa, begitu ya. Jadi sebenarnya yang kita rasakan masuk angin ini sebenarnya bisa masuk ke kategori dispepsia ini ya dokter Nah, ya. ini yang membedakan dispepsia sama kondisi yang lain. Soalnya kalau dispepsia itu sebenarnya Kak Ros, jadi dia harus awalnya itu muncul pertama kali 6 bulan sebelum sakit sekarang. Oh, munculnya gejala atau seperti apa Iya, itu dokter yang 6 bulan? munculnya pertama kali kayak, aduh perutku kok kembung ya, Heeh. udah 3 hari kok kembung ya. Iya. Itu pertama kali muncul harus 6 bulan sebelum gejala itu datang lagi. Oke, 6 bulan loh. Berarti buat semua sobat asa yang mungkin suka nge-skip atau melewatkan waktu makannya, bisa jadi ada resiko untuk menderita dispepsia ini, begitu ya. Terus yang kedua, Mm-mm. jadi gejalanya itu memberat selama atau mungkin kambuh-kambuhan selama 3 bulan. Jadi habis muncul tuh 6 bulan. Oh, berarti kalau 6 bulan dari sekarang, ini kan bulannya Oktober ya. 6 bulan tuh sekitar April. Oh, sekitar tanggal 10 April nih munculnya kembungnya. Terus nanti sekitar bulan September atau Agustus itu juga muncul lagi. Tapi Kambuh-kambuhan. gitu. Terus gimana nih dokter kalau sudah pernah kena, apakah bisa sembuh begitu? Oke, kalau misalkan sembuh atau enggaknya tergantung. Apakah ini di dalamnya itu udah sampai ke lapisan lambungnya atau dia sebenarnya cuman secara fungsi mungkin terganggu. Fungsinya terganggu, nah ini biasanya kan kita suka makan pedes, pedes-pedesnya, aduh kayaknya nonton yang pedes-pedes enak nih, terus kan tiba-tiba langsung kayak aduh air liurnya menetes, langsung kayak aduh Kemecer dokter namanya. iya benar. Oh kemecer ya, aku baru Iya. tahu. Oke, oh itu istilah baru itu. Aku pas di Solo tuh nggak pernah dengar kemecer loh. Oh iya. Taunya ileran. Iya. Kayak pengen banget itu ya. Bener banget. Biasanya kalau nggak kecut-kecut, pedes-pedes itu bikin Iya, kemecer. benar. Atau mungkin nggak cuman suka pedes, mungkin di kondisi seperti hamil, itu kan karena ada desakan dari janinnya sendiri. Kalau makin usianya bertambah, usia kandungannya, itu kan lambungnya jadi keangkat, perutnya jadi kayak sebah, kok sebah ya dok gitu. Itu sebenarnya maklum karena emang ada desakan dari dalam gitu. Dari janinnya sendiri. Selagi nggak mengganggu makanan atau minuman kita nggak apa-apa, berarti disiasati dengan makan dan minum sedikit demi sedikit. Sedikit-sedikit yang penting keisi ya dokter ya. Bener. Lalu penanganan yang tepat ini misalkan kita jadi yang non farmakologi saja dokter. Kalau kita misalkan ternyata menderita begitu tuh mungkin yang masih 6 bulan pertama yang mulai timbul gejala. Itu gimana dokter? Berarti makannya dulu dijaga. Makannya dulu dijaga. Meskipun udah kena berarti bisa tidak tambah parah begitu Iya ya. benar. Justru sekarang ini lebih digalakkan dan pemerintah sendiri mencegah lebih baik daripada mengobati. Iya, betul. Mahal loh mengobati. Iya benar banget. Harus datang kan terus minum obat. Aduh obatnya itu lagi. Gak mau aku. Iya. Jadi intinya makan sedikit demi sedikit yang penting masuk. Ada nggak sih makanan yang harus atau baik banget buat dikonsumsi pasien-pasien dengan gejala dispepsia atau apa ada yang nggak boleh juga, gimana itu dokter? Oh, yang pertama yang boleh itu semuanya boleh sebenarnya. Tapi tergantung kondisi lambungnya itu sendiri. Apakah sebelumnya udah makan? Kalau udah makan keisi mau pedes pun ya tetap hati-hati ya. Dibatasi aja jumlahnya. Atau asamnya itu berarti dikombinasiin sama minuman lain gitu. Minum air putih atau mungkin campur sama yang manis gitu. Justru ada beberapa kayak misal di Islam ya, itu ada saran untuk mengkonsumsi kurma. Kurma yang ajwa atau mungkin kurma apapun, jadi dimakan sebelum kita mengkonsumsi makanan berat, itu untuk pembukanya, terus sama air putih. Nah itu bisa salah satu sebagai obatnya gitu, sekaligus obat ya. Oke, sebenarnya berarti yang dihindari adalah pencetusnya masing-masing orang kan beda pencetus itu ya. Selain itu bebas aman ya. Aman.
bebas, aman, terkendali Sobat Asa. Jadi apapun boleh dimakan kecuali pencetus yang bikin masing-masing orang itu kena penyakit-penyakit lambung begitu. Oh iya, justru pada kebanyakan kasusnya ya, itu yang kena adalah perempuan nih. Kenapa gitu dokter? Iya, jadi kalau ciwi-ciwi itu kan suka overthinking ya. Jadi dispepsia ini penyebabnya juga selain skip makan juga overthinking itu juga. Overthinking. Oke, overthinking itu apa sih dokter? Mungkin Sobat Asa belum pernah tahu nih. Aduh, aku sering overthinking nih. Jadi mikir yang kagak-kagak Sobat Asa. Jadi berandai-andai terus mikirnya sampai aduh dibawa ke tidur, dibawa ke mimpi kayak gitu. Gak nafsu makan. Tapi namanya hidup kalau nggak ada yang dipikir ya hampa-hampa begitu dokter ya. Lempeng-lempeng aja ya. Iya. Jadi boleh sebenarnya berpikir boleh, tapi jangan sampai dibawa kemana-mana begitu. Harus di-enjoyin aja. Sebenarnya kalau yang tahap yang 6 bulan pertama mungkin ada gejala, 3 bulan kambuh-kambuhan. Kalau seterusnya masih ada gejala-gejala mengarah dispepsia, sebenarnya ini ada dampaknya negatif apa enggak dokter? Untuk penyakit-penyakit dispepsia ini? Negatifnya mungkin kalau misalkan dalam jangka pendek ya, dihitung hari. Yang pertama untuk makan pun nggak nafsu ya, kurang nyaman. Soalnya aku ini nggak makan aja kembung, mau makan aja kembung. Itu salahku apa dong? Harus ngapain nih? Bingung ya jadinya. Terus kalau jangka panjangnya mungkin sampai ke bagian lambungnya sendiri bisa sariawan istilahnya. Nanti bukan cuma dispepsia, berarti udah ada sariawan lambung. Oh, jadi apa itu yang dinamain ulcer itu dokter? Nah, betul banget Kak. Itu penyembuhannya jauh lebih lama, hitungan bulan, bahkan bisa hampir setahun karena bukan cuma obat berarti kan. Aku waktu kuliah kena itu loh dokter. Astagfirullah. Terus sekarang gimana nih kondisinya Kak Ros? Udah better banget. Mungkin karena ya itu tadi ciwi-ciwi overthinking di semester akhir begitu ya. Kerjain skripsi ya? Belum sampai skripsi, belum KKN, tapi udah merasa berat di dunia ini. Beban Biasalah anak semester 5-6 tuh apalah begitu ya. Cuma pikiran aja tapi aksinya masih mepet-mepet. Nanti deh. Terus gini, gaya hidupnya kebolak-balik, pola hidup maksudnya. Jadi kalau malam main game nugas kayak gitu. Dan kalau siangnya, paginya? Kuliah. Kuliahnya tidur gak ini? Enggak. Jadi karena ngegame sebenarnya, jadi pola hidupnya agak berantakan dulu. Jadi kan duel combo ya, tadi overthinking, pola hidupnya hancur, makanya juga skip. Namanya anak kuliah ya. Namanya beda loh, mahasiswa Hattori itu. Jadi ninja Hattori. Terus untuk kalau dispepsia ini bisa ke komplikasi lain nggak dokter selain ulcer tadi, ulcer atau sariawan lambung ini ya? Oke, kalau komplikasi lain mungkin ada ya kasus-kasus di mana sampai beratnya dinilai sampai meninggal dunia. Karena memang saking perutnya itu kalau dimasukin sesuatu nolak, jadi kayak muntah banget. Terus kalau mau dimasukin juga sakit. Jadinya cuma butuh kayak infus mungkin, atau kalau obat juga butuhnya yang suntik, atau mungkin asupannya juga harus dilewatin yang cair-cair gitu kan, kasihan juga ya. Tapi bisa nggak dokter untuk menjalar ke organ lain komplikasinya ini, misalkan ke jantung dan macam-macam? Komplikasi lainnya sepertinya kurang ya. Kurang ya, berarti dispepsia ini bahaya apa enggak nih? Bahaya dong, karena kesejahteraan perut itu sangat penting dalam hidup. Jangan main-main nih urusan perut begitu ya Sobat Asa ya. Wah, berarti dispepsia ini termasuk termasuk di penyakit berbahaya karena urusan perut begitu ya. Benar. Kalau kurang makan nanti otomatis konsentrasinya kurang gitu ya. Overthinkingnya nggak jalan. Iya. Untuk overthinking butuh makan juga nih. Benar. Terus gini dokter, aku pernah baca-baca nih, dispepsia ini ada fungsional dan organik, betul ya? Iya benar. Itu apa bedanya ya? Jadi kalau misalkan lebih masuk nih, dispepsia kan tadi pengertiannya harus gangguan atau sensasi nggak enak di perut, bisa kembung atau bisa justru makannya itu jadi tambah nyeri. Itu munculnya pertama kali 6 bulan sebelum gejala saat ini, terus udah kambuh-kambuhan selama 3 bulan ke belakang. Nah setelah kita misal cerita ya mungkin ke perawat atau ke keluarga yang nakes, tenaga kesehatan, itu nanti perlu diselidikin ulang nih. Kalau misalkan pertama kali kita ketemu gejalanya itu masih disebut sebagai dispepsia fungsional, karena kita masih
berpikir bahwa oh ini tuh dari kandungan lambungnya, jadi dari kandungan enzimnya mungkin, atau dari asam lambungnya itu tadi mungkin sedang meningkat, atau mungkin karena sesuatu hal jadi itu nggak seimbang sama yang antara yang dimakan sama yang mencerna. Tapi nanti kalau misalkan udah diberikan obat dulu nih, habis dinyatakan sebagai dispepsia fungsional, karena kita melihat dari fungsinya dulu, oh terganggu nih dari enzim, dikasih obat selama seminggu sampai 2 minggu. Obatnya beda-beda, mungkin ada yang pernah kenal obat namanya ranitidin, yang dulu pernah rame ya, sempat ditarik pemerintah karena memang perlu diselidikin ulang, tapi ternyata sekarang udah dinyatakan aman kembali. Oh boleh ya, boleh beredar ya berarti sekarang. Sekarang udah aman lagi, atau mungkin ada yang ngonsumsi omeprazol. Oh ya. Omeprazol itu juga sama, tapi beda kerjanya gitu. Kadang ada yang cocoknya, oh saya ranitidin cocok nih, oh saya nggak cocok, kurang kuat nih, kurang tokcer, mau yang lebih tinggi. Bu ini omeprazol gitu, ini lebih tinggi, enggak ini beda kerjanya kan. Lah saya mau yang tokcer gitu, aduh bingung ini gimana lagi nih. Nggak apa Bu, coba aja gitu. Jadi memang semuanya menyesuaikan dari kenyamanan masing-masing ya. Terus habis itu setelah diobatin 2 minggu, nanti dilihat responnya. Kalau misalkan membaik, oh bisa dinyatakan sebagai dispepsia fungsional. Gitu. Tapi kalau misalkan setelah 2 minggu diberikan obat, kemudian kok keluhannya justru menetap, nah perlu kita lakukan melihat langsung kondisinya lambung, mungkin dengan USG atau mungkin dengan endoskopi, atau biasanya disebut sebagai teropong lambung ya. Nanti dilihat gimana sih sebenarnya kondisi sepanjang dari mulut, terus ke kerongkongan, terus ke lambungnya, ada nggak sih sariawan di lehernya, ada nggak sih sariawan di lambungnya, atau mungkin luka, atau mungkin kemerahan, bintil-bintil, atau mungkin bisa jadi pas dilihat lambungnya, loh kok ini ada kayak koloni-koloni bakteri, wah itu, jadi bisa kita selidiki dari situ. Oke, berarti perbedaannya ini onset waktu juga gejala yang ini berbeda ya, fungsional juga organik ini. Kalau untuk yang organik itu apa bisa sembuh dokter? Kalau untuk organik agak lama ya. Agak lama, tapi ada prognosa ke bisa begitu ya? Bisa, insya Allah. Insya Allah bisa sembuh. Jadi jangan khawatir ya sebenarnya. Jadi dispepsia ini sebenarnya sepele-sepele tidak sepele sebenarnya. Iya benar. Ya? Kalau misalkan mau dimuseumkan yang nggak enak, tapi kalau mau di overthinkingin juga nggak enak. Disepelekan juga nggak enak. Oke. Terus ngomong-ngomong tentang dispepsia ini, sebenarnya orang-orang dispepsia ini bisa dilihat nggak sih dokter? Mungkin buat kita yang awam, kalau ada mungkin keluarga, tetangga, terus kayak apa yang mungkin lemes, apakah dan nggak mau makan, itu apa udah apa terlihat sudah dispepsia begitu ya? Misalkan oksigennya nih ya so-so lah. So ya, waduh ini. Mungkin kita di rumah punya oximeter ya. Oh kita kok cuma agak rendah gitu ya. Pasien nggak mau makan, udah lansia. Ini apa juga masuk ke dispepsia nih? Disuruh makan mingkem aja. Kok tambah dikasih air muntah-muntah? Iya. Kalau ditanyain perutnya enak atau nggak enak diem aja. Karena lemes ya. Nah itu perlu kita selidiki, apalagi kalau lansia ya. Jadi kalau lansia itu problemnya nggak cuma lambung, justru di lansia itu yang perlu diperhatikan karena respon dari nafsu makan, minum itu menurun. Jadi kapan harusnya makan, kapan harusnya minum, mereka lupa. Gitu. Nggak kerasa. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ambruk kayak, loh belum makan ini tadi, atau ambruk padahal udah makan, karena kembali lagi bisa jadi lupa atau emang nggak kerasa. Emang nggak kerasa. Jadi nambah-nambah. Jadi sebenarnya kalau ada keluarga atau tetangga yang kayak begitu, daripada kita pusing-pusing, kita yang awam nih, lebih baik panggil itu nakes ya, tenaga kesehatan yang biar lebih tahu bagaimananya. Mungkin harus dikasih vitamin kah atau butuh apakah, nanti biar mereka yang lebih tahu gitu ya dokter ya. Sip. Soalnya kalau kita yang
pusing-pusing nanti jatuhnya malah salah kaprah ya. Iya, nanti malah dikasih obat minum kan. Salah juga begitu ya. Tapi ada nggak kisah lucu pasien-pasien ini dispepsia ini dokter selama dokter ini praktik? Kalau pasien, dulu tuh kan pas masa-masa koasku Iya. ya, terus aku ketemu banyak banget pasien penyakit dalam itu sakitnya pasti ada dispepsia. Terus pas ditanyain, Pak kok bisa sakit lambung gitu? Saya sukanya pedes lah. Kalau suka pedes terus suka kambuh-kambuhan terus gimana Pak? Nggak mau berusaha ngurangin? Ya nggak selera lah. Kalau perutnya sakit gimana Pak? Ya nggak apa-apa. Pokoknya Mending. hajar aja wes Pak. Mending sakit perut daripada nggak pedes Iya, makannya. bener. Terus ada lagi yang lucunya kan kadang ada anak-anak yang keluarnya misal kelas berapa ya? Usia 6 tahun tuh masih kelas 1 SD. ya. Nah itu bilang gini, aku perutnya kembung gitu. Udah makan belum? Udah, kok kembung? Udah bisa BAB belum? Bisa. Mencret enggak, tapi kembung. Nah terus kamu habis makan apa? Habis makan bakso. Terus padahal orang tuanya tuh udah nanyain udah makan belum gitu. Udah, aku makan nasi di rumah. Tapi ternyata habis itu dia keluar main sama temennya makan bakso kekenyangan. Tapi dia nggak bilang. Orang tuanya panik kayak, lah dok ini perutnya kembung. Pas tak dengerin, perasaan ususnya baik-baik aja. Dia baru ngomong, aku beli bakso tadi Kekenyangan, ibunya udah panik tuh. Udah panik. Tapi berarti ini kondisi dispepsia ini bisa juga mirip sama kekenyangan ya? Iya, rasanya kayak begah gitu guys ya. Oke, ini sepele-sepele tidak sepele karena ini memang berbahaya dan bisa ke meninggal dunia ya kalau terus-terusan. Tapi itu waktunya agak lama sih memang. Biasanya sampai ke dispepsia organik ya, sampai sariawan lambung juga, terus memang udah bertahun-tahun gitu. Atau emang stres berat aja. Oke, jadi sebenarnya ini dispepsia ini berbeda ya sama mah ya? Iya. Berbeda ya. Beda ya. Tapi ya karena kita kondisi-kondisi awam ini ya kadang-kadang ngerasanya sama-sama aja gitu loh dokter ya. Iya, bener. Padahal kalau dispepsia ini cuma di lambung doang begitu ya. Iya. Kalau mah itu di lain-lain udah merambat gitu merambat. Kalau makan biasanya kita sebutnya gastritis. Atau mungkin ada yang nyebutnya GERD nih. GERD. Kalau GERD itu pasti orang langsung, ini dok ada yang kayak panas menjalar ke atas gitu. Pahit nggak rasanya? Pahit dong gitu. Muntah nggak, tapi pahit dok gitu. Tapi ke dokter kalau yang sampai pusing, berputar, terus muntah itu masuknya di mana? Itu biasanya udah kambuh-kambuhan sih. Jadi kalau dispepsia ini kan dia masih kondisi lambungnya ya, tapi kalau udah disertai dengan pusing, terus udah muntah-muntah, makan pun susah atau menelan susah, nah itu yang perlu harus segera ditolong. Itu masuk di gastritisnya ya? Tetap dispepsia tapi dengan namanya alarm sign. Dengan alarm sign. Aku sering tuh dokter. Jadi kayak ada pandangan hitam nih. Oh iya. Terus biasanya kalau kita banyak. Pandangan hitam itu karena lampunya mati atau? Bukan. Jadi kayak ada sebatas bunderan atau kotaan di bagian bawah, entah di mana di area pandang begitu. Terus migrain. Awalnya migrain, lama-lama pusing berputar, terus muntah. Waduh. Terus udah nggak bisa vestibular, udah keseimbangannya udah carut-marut. Kanan kiri ya berarti. Itu masuk kemana dokter berarti ya? Itu masih dispepsia tapi alarm sign. Oke. Nah ini aku penasaran nih. Kak Ros berarti dulu awal mulanya kebiasaan makan minum apa nih? Mungkin ada favoritnya nih apa? Minum apa? Itu kayaknya gini. Entah apa ya, makan yang nggak pernah makan dan minum mungkin pemanis, iya nggak sih? Tapi sebelum makannya belum ini, nggak setelah makan tok gitu. Biasanya kalau makannya udah jangka 4 jam gitu baru minum yang sesuatu yang misalkan nih dikasih orang minum apa begitu, kayak jamu apa begitu, malah gitu. Pemanis yang aku nggak paham ya. Kayak siklaman. I don't know, nggak paham aku. Itu langsung. Emang bisa ya kayak gitu ya? Justru kalau pemanis itu biasanya enggak sih. Enggak ya? Saya juga bingung nih apa. Diabetes Bisa begitu ya. Saya nggak tahu nih kenapa gitu ya. Biasanya apa kecapean? Kata orang-orang kecapean sih. Iya, justru rata-rata awalnya itu bukan karena skip makan loh. Yang kayak gitu kecapean. ya.
gitu. Jadi kayak overthinking, aduh mau ujian, seminggu ke depan mau ujian, tapi sakitnya 2 minggu sebelum. Yes. Jadi overthinking. Tapi biasanya udah disontek aja, udah diapain gitu-gitu ini, terus akhirnya inilah dokter membaik. Oh gitu. Dan masih banyak cerita-cerita sebelumnya. Kalau dulu sampai di tes darah itu katanya ini Apa ini, tipes? bukan ini pengentalan apa Pengentalan nih? darah. Apanya yang dari tes lab itu darahnya ada yang kental. Naik. Heeh. Ya, Aku nggak tahu ya itu kenapa. Pokoknya dulu dari kuliah itulah pokoknya mulai masuk kuliah sepenggal mulai itu. kisahnya ya. Heeh. Kalau sekarang Sekarang tahun 2012 sekali aja Mas Yan, jangan sampai lah. alhamdulillah jangan Tapi sampai lagi ya. jangan sampai lah, nggak tahu ini sampai. kumat ini pas di studio guys Iya. ceritanya. Pas siaran gini atau gimana? Setelah siaran mau berangkat praktek nih ceritanya, udah siap kan bersih-bersih karena mau ke pasien begitu ya. Oke. Oke, udah mulai bersih-bersih sampai depan studio ini. Aduh. Muntah-muntah. Akhirnya Astaga. haruslah beristirahat di dalam ini lama banget sampai siang pokoknya nggak bisa jalan. Ya ampun, lemes Sekali banget makanya. rasanya. 2022 pokoknya ini lumayan lama itu cutinya itu. Ini keren nih memang penyakit-penyakit keren. sepele tapi tidak sepele betul Iya, ini ya. benar. Kalau udah kena ambruk, waduh, nggak mau lagi. Tapi Nggak mau besoknya, lagi. Nggak apa-apa, aku Ini- pedisnya cuma sekali. Sebenarnya bukan pedes karena Karos nggak suka pedes Oh, ya nggak suka dokter ya ya. malahan? Tapi masih saya cari nih Oke. apa ini penyebabnya. Kayaknya sih kayak sesuatu yang kemasan-kemasan gitu kayaknya. Kalau kopi, Kalau kalau kopi suka nggak? nggak suka. Nggak suka Ini ya? nggak suka. Kecut juga nggak suka. Juga nggak suka. Heeh, Atau mungkin padahal. kayak extra jos, Oh enggak. Soda ya? soda. Enggak tahu juga ya. Apa nggak suka sih kayak gitu tuh. iya. Kayaknya bener yang overthinking itu deh kayaknya ya. Karena kalau misalkan pas kita overthinking itu kayaknya hormonnya tuh makin acak kadut, kayak disko di dalam tubuh. Terus jadi lambungnya, ayo bro kerja bakti. Kerja Oke, bakti, siap. bro. Habis itu lambungnya astagfirullah. Tapi memang skip makan ini nggak berasa sih dokter ya. Iya benar. Nggak berasa. Apalagi kalau gini nih. Ini nih kayaknya ada undangan nih jam 2. Jadi aku skip makan siang. Aku makan siangnya mungkin jam 12 setengah 1 gitu ya. Iya. Skip makan dulu deh. Nanti jam 2 aja undangan. Ternyata undangannya mundur dari jam 3. Itu. Itu langsung nanti aduh sakit, aduh kok kembung. Iya. Itu bisa jadi ya dokter yang dispepsia dengan Iya, tapi, sign alarm itu tadi. Fungsional. Oh iya. Jangan sampai yang organik Iya dokter. jangan sampai. Alhamdulillah ya kan. Ada sih baca-baca ternyata beda fungsional sama organik gitu ya, tergantung onset dan tanda gejalanya. Oh iya, aku punya pengalaman cerita sebenarnya. Jadi cerita dari kakakku, kan salah satu kakakku itu teknik. Nah ternyata di anak teknik kuliah gitu, kalau misalkan mau ngerjain tugas akhir nih, mereka itu kebiasaan begadang. Iya Tapi kan dong. karena begadangnya harus revisi ya, terus ngerjain proyek berbanyak-banyak lah pokoknya, kerumpulan-kerumpulan. Ternyata mereka Doping, oh ya. dopingnya itu pakai Mentos campur minuman berenergi. Kok nggak takut ini ya? Iya. Nggak takut overdose sih? Aku Nggak sama takut. nah di situ emang nggak munduk gitu, enggak kok, tapi minumnya ya dijeda. Tapi maksudku kayak apakah tidak disko di dalam perut, tidak ure gitu kan, kayak waduh waduh. Kenapa nggak kopi aja? Kayaknya kopi udah nggak ini ya? udah nggak mempan. Nggak mempan ya? Mau kopi apapun, americano, cafe latte, mocha latte, udah nggak mempan. Jadi Astaga. pakai Mentos sama minuman berenergi. Iya, tapi jangan dicontoh loh ya. Jangan dicontoh, tidak boleh ya Justru ini teman-teman. jadi warning aja, hati-hati. Tapi kalau ciwi-ciwi ini kebanyakan memang gaul nongkrong di kafe-kafe Oh, ya. iya. Tapi kita pesennya non kafe. Iya. Seruput satu kafe, kita mules berjamaah, Bos. Langsung nanti giliran ya ke belakang. Giliran. Tapi dokter bisa nggak kalau kopi? Nggak bisa. Nggak bisa sama ya berarti ya. Rasanya entah kenapa perih, sama aku tuh gampang beser. Oh, Jadi iya. kena kopi seseruput biasanya berkali-kali. Jadi bisa dehidrasi loh itu Iya ya. bener. Aduh, ini Sobat Asa boleh loh kalau mau tanya-tanya tentang kondisi lambungnya, boleh langsung WA kita ke 085 7079 41029 atau langsung komen-komen di WA, komen-komen di fanspage-nya kita.
Terima kasih ada Ibu Kembar, ada Kak Saman, ada Arumi Bude, ada Mbak Mila Karmila, ada Rai, ada siapa lagi nih dokter? Ada Muhammad Hamam Alwi ya. Pak Alwi biasanya Jumat Oh, ke Pak sini. Alwi. Ada Pak Trimukti Pamungkas ya. Lalu ada Bundani Aprilia Rizal, juga ada Kak Jet Jet. Bang Ispri juga sudah bergabung. Terima kasih semua di sini. Mungkin Sobat Asa udah familiar ya sama Dokter Feby karena biasanya juga naik juga di Radio Asa. Sudah ada fansnya belum nih dokter ya? Alhamdulillah belum. Duh, malu saya. Mungkin Sobat Asa nanti seiring seringnya bermuncul ini Dokter Feby di sini nanti bisa tambah kenal sama Sobat Asa. Begitu Ya, dokter boleh, ya. Berapa kali sudah naik di sini? Ini ketiga kali, tapi yang satu ngopi-ngopi kemarin. Seru ya ngopi ya. Rumpi ala ciwi-ciwi. Yes. Enggak loh. Ngopi tuh cowok-cewek Kak iya? sebenarnya. Oke. Tapi karena cowoknya sibuk jadi akhirnya cewek-cewek terus. Cewek. Ini harus Ngobrolin nambah anak muda. personil ini. Harus dong. Kalau ada temen nih yang mau boleh dokter, monggo. boleh join Join. gitu. Nggak terasa udah menit ke 57 Karas dan Dokter Feby menemanin sore hari Sobat Asa semuanya. Ini karena lanjut di program lain ya setelah ini monggo dokter untuk ada closing statement buat hari ini tentang dispepsia. Oke, jadi dispepsia itu kondisinya sepele tapi bisa jadi nggak sepele. Jadi harus jaga perutnya, jaga makan, jaga diri baik-baik di manapun berada. Jangan lupa ngemil-ngemil atau makan-makan. Terima kasih Dokter Feby sudah bagi-bagi makasih, ilmu Kak ke kita Ros. ya sama-sama. Terima kasih juga Sobat Asa yang sudah meramaikan acara hari ini. Ada yang dari Bali, ada yang dari Nganjuk, ada yang dari mana-mana ya yang jelas. Iya bener. Ini kayaknya Bali lagi hujan. Kalau sini lagi panas ya. Iya, alhamdulillah ya. Kemarin hujan Alhamdulillah. deras, sekarang cerah. Alhamdulillah sudah cerah. Terima kasih Sobat Asa sudah bergabung bersama kami. Jumpa lagi bincang sehat di minggu depan tetap di hari Selasa Sobat Asa. Ke arah undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.